Oke, pada persegi panjang berukuran 8 kali 6 meter, bekerja gaya-gaya F1 sampai F6 seperti pada gambar di bawah ini. Nah, tentukan momen gaya atau torsi yang dihasilkan tiap gaya. Oke, berikut momen gaya totalnya terhadap poros melalui titik O ya. Torsi atau momen gaya yang ditimbulkan tiap gaya. Nah, gayanya kan dari F1 sampai F6 nih. Nah, berarti masing-masing gaya itu nanti akan menghasilkan torsi atau momen gaya yang gimana nih, positif atau negatif gitu. Ingat ya, kalau searah dengan jarum jam berarti kan gini ya perputarannya, nah itu berarti positif gitu. Oke, kalau misal berlawanan dengan arah jarum jam berarti ya negatif. Oke, kita tentukan dulu torsi 1 yang ditimbulkan dari gaya 1. Nah, sebelumnya kan kita ingat dulu nih, kalau gaya yang menyebabkan perputaran itu kan menyebabkan torsi gitu kan. Nah, berarti F1 ini apakah dia menyebabkan perputaran? Kalaupun dia menyebabkan perputaran, apakah perputarannya itu searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Titik pusatnya di titik O. Nah, sedangkan F1-nya sebesar 10 Newton ini bekerja pada sisi AD, yaitu panjangnya 6 meter ya. Nah, bukan berarti ketika dikenai di titik A itu di titik lain itu tidak dikenai gaya yang sama. Maksudnya apa? Gaya F1 ini itu bekerja seluruh permukaan AD. Bisa juga di sini kan? Kalau saya gambarkan di sini, gayanya bisa juga. Kalau di sini juga bisa kan? Nah, itu artinya nanti berakibat pada jarak ya, pada lengan gayanya. Jadi nanti kalau misalnya menghitung lengan gayanya itu tidak dari A ke O ya, tidak dari gayanya ke, maksudnya dari A ke pusat massa, pusat sumbu putarnya ya. Nah, tapi cari yang tegak lurus terhadap garisnya. Karena apa? Ya karena tadi gaya F1 ini bekerja pada sepanjang garis AD, bukan hanya di titik A ya. Oke, sekarang torsi pertama. Torsi pertama apakah bernilai positif atau negatif? Oke, sebelumnya rumus momen gaya masih ingat kan? Torsi sama dengan gimana, lengan gaya kali gaya ya, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap lengan gayanya. Oke, di sini gayanya adalah F1. Nah, ini maksud saya tadi lengan gayanya itu tidak dihitung dari A ke O ya, tapi dari tegak lurus dari AD ini ke sumbu putar ya. Ya, oke. F1. Nah, arahnya ke sana kan? Arahnya ke atas ya. Kalau ini saya dorong ke sana gitu, kira-kira muternya gimana? Set gitu ya. Berarti searah dengan jarum jam. Lah kalau searah dengan jarum jam berarti positif kan? Oke, positif. Positif nih, positif berarti positif. Nah, sekarang berapa besar torsi? Nah, ingat torsi kan lengan gaya dikali gaya yang tegak lurus ya. Oke, gayanya sudah 10 Newton, oke. 10 Newton, tapi lengan gayanya, nah cari yang tegak lurus ya. Cari yang tegak lurus terhadap garis AD. Nah, kira-kira gini ya. Nah, kira-kira gitu ya. Ini kan tegak lurus nih. Nah, berarti jarak dari pusat putar atau sumbu putar ke garis AD gitu. Nah, sekarang berapa nih jarak O ke ini sisi AD? Berarti setengahnya dari AB ini kan. Kalau AB itu 8 berarti setengahnya 4 ya. Berarti 4 meter kali gayanya tadi 10. Berarti berapa? 40 Newton meter ya, satuannya. Satuan dari torsi Newton meter. Newtonnya dari gaya, meternya dari lengan gayanya. Oke, sekarang torsi 2. Torsi 2 berarti diakibatkan oleh gaya 2. Mana gaya 2? Nah, ini gaya 2. Nah, ini menarik nih.
gaya 2 itu mengarah ke sumbu putar. Nah, kalau mengarah ke sumbu putar, kira-kira nanti ada perputaran apa enggak? Coba nih di logika dulu. Kalau misalnya saya dorong ke sana, kira-kira apakah bidang ini akan berputar? Enggak ya, nanti akan bergeser dia. Kalau saya beri dorongan ke sana gitu, otomatis si bidang ABCD ini dia akan bergeser atau translasi. Berarti dia tidak mengalami rotasi. Oke, berarti torsi 2 sama dengan 0. Torsi 2 sama dengan 0. Karena apa? Karena dia melewati sumbu putar atau menuju sumbu putar, ya sama aja ya. Dia menuju sumbu putar gitu. Nah, berarti nanti F4 juga demikian. 0 nilainya. Karena apa? Karena dia menuju sumbu putar. Oke, langsung aja. Ini saya langsung ditulis sumbu putar torsi 4 gitu ya. Torsi 4 sama dengan 0. Artinya torsi 2 dan torsi 4 sama dengan 0. Ada lagi yang mengarah ke sumbu? Oke, itu aja ya. Berarti torsi 2 dan torsi 4 0. Atau tidak ada nilainya. Kemudian torsi 3. Torsi 3 disebabkan oleh gaya 3. Nah, ini gaya 3 besarnya 15 Newton, arahnya ke kiri ya. Arah ke kiri seperti didorong seperti dikasih dorongan gitu ya. Nah, gaya 15 Newton ini tidak hanya bekerja di titik B, tapi bekerja di sepanjang garis AB. Bisa juga di sini kan? Nah, bisa juga di sini. Oke. Jadi nanti perhitungannya lengan gayanya itu tidak dari pusat massa ke titik B, tapi dari mana? Dari titik pusat ke tegak lurus terhadap AB ya, di sini nanti ya. Cari yang tegak lurusnya. Nah, ini kan tegak lurus nih. Nah, gitu ya. Oke. Nah, torsi sama dengan lengan gaya kali gaya yang tegak lurus. Jadi lengan gayanya tadi berapa? Cari dari O ke garis AB. Berarti setengahnya dari BC. Yang lebarnya 6, berarti setengahnya 3 meter. Oh ya, ini positif ya perputarannya, karena dia memutar searah dengan jarum jam ya. Berarti positif. Oke, positif. Nah, lengan gayanya 3 dikali dengan gayanya 15 Newton. Nah, berarti 45 Newton meter. Oke, sekarang torsi 4. Nah, torsi 4 0 ya. Berarti langsung kita skip. Torsi 5. Ini maksudnya torsi 5 nih ya. Maksudnya nih. Torsi 5 sama dengan gaya 5 sama dengan 25 Newton. Oke, arahnya ke atas. Ya. Sama seperti F1 dan F3 tadi. Gaya F5 ini dia bukan bekerja hanya di titik B saja, tapi bekerja di sepanjang garis BC ya. Nah, jadi nanti lengan gayanya itu bukan dari O ke B, tapi dari O ke ya yang tegak lurus terhadap BC gitu ya. Nah ini tegak lurus kan. Nah, berarti lengan gayanya berapa nih? Iya, berarti setengahnya dari AB ya kan. Kalau AB itu 8, berarti setengahnya 4 ya. Berarti torsi 5 sama dengan gaya kali lengan gaya dikali gayanya. Lengan gayanya tadi 4 kan, 4 dikali dengan gayanya 25. Nah, ini karena ini mengarah ke atas. Coba kalau misalnya ini saya dorong seperti ini, kira-kira akan memutar arah kemana? Arah ke berlawanan dengan arah jarum jam ya, ke kiri gitu muternya gitu, seret gitu. Nah, ya kan? Nah, berarti kalau berlawanan dengan arah jarum jam berarti dia negatif ya. Negatif kan? Tadi awalnya kalau searah dengan jarum jam positif. Berarti kalau berlawanan berarti negatif gitu ya. Nilainya berapa? Min 4 kali 25. Berarti minus 100 Newton meter ya.
Nah, sekarang terakhir torsi 6. Torsi 6 yang diakibatkan oleh gaya 6. Nah, gaya 6 ini dia mengarah ke kanan ya. Mengarah ke kanan searah dengan garis DC. Oke. Berarti kira-kira bisa nebak enggak nih apa namanya? Ini lengan gayanya. Nah, lengan gayanya kira-kira berapa? Ayo. Lengan gayanya adalah 3 ya. Dapat dari mana? Dari pusat putar ke yang tegak lurus terhadap garis DC ini ya. Nah, ini adalah setengahnya dari BC. Kalau BC 6 berarti ini 3. Positif atau negatif? Positif, karena kalau kita dorong seperti ini seret gitu, berarti dia berputar searah dengan arah jarum jam ya. Searah jarum jam berarti positif. Positif berapa? Lengan gayanya tadi 3 dikali dengan gayanya 40 berarti plus 120 Newton meter. Nah, ini ya. Ini jawaban dari momen gaya yang dihasilkan tiap gaya. Oke, sudah. Sekarang momen gaya totalnya. Nah, kalau momen gaya totalnya berarti tinggal kita jumlahin semuanya nih. Nah, berarti torsi 1 tambah torsi 2. Nah, torsi 2 dan torsi 4 kan 0 kan? Berarti nggak usah ditambahin. Torsi 1, torsi 3, torsi 5, torsi 6. Oke. Berarti torsi total torsi 1 berapa nilainya? Torsi 1 40 tambah torsi 2 ini 0. Torsi 3 45 tambah torsi 5 nya minus. Nah, minus 100. Kemudian torsi 6 nya 120. Jawabannya adalah 105 ya Newton meter. Positif hasilnya? Iya, positif. Berarti masih dia arahnya ke kanan ya.